Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa ya. Ustaz pandu dari sini ya. Anak-anak mengikuti semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak sekalian, alhamdulillah kita telah berdoa untuk mengawali pembelajaran kita. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita diberi kemudahan, kepahaman Allah SWT dan belajar. Baik, dalam kali ini pertemuan fikih pada hari Jumat tanggal 5 Februari tahun 2021 ya. Kita akan lanjutkan materi sebelumnya adalah tentang sholat Jumat, dan kali ini kita akan membahas tentang sholat jamak dan qashar ya. Anak sekalian, mungkin pernah dengar ataupun sering mendengar tentang sholat jamak dan qashar ya. Oke. Apa sesungguhnya itu sholat jamak? Apa itu sholat jamak qashar ya? Baik, untuk lebih jelasnya nanti akan Ustaz tayangkan penjelasannya. Mohon disimak ya dengan baik-baik. Mudah-mudahan anak sekalian mudah memahaminya. Selamat mendengarkan dan menyimak materi tentang sholat jamak ini ya. Baik. Setiap orang tentunya pernah melakukan perjalanan jauh, baik untuk keperluan penting maupun untuk sekedar jalan-jalan ke tempat liburan. Dalam perjalanan jauh ini tentunya akan menyita banyak waktu. Lalu bagaimana ketentuan sholat, khususnya sholat fardu yang 5 waktu ketika kita sedang dalam keadaan safar atau perjalanan jauh? Video kali ini akan membahas mengenai ketentuan sholat jamak dan qashar. Pengertian sholat jamak adalah sholat yang dikumpulkan. Artinya dua salat fardu dikerjakan pada satu waktu. Misalnya salat zuhur dan ashar dikerjakan pada waktu zuhur atau waktu ashar. Jamak boleh dilakukan apabila dalam perjalanan atau musafir, dalam keadaan hujan lebat, bagi yang biasa berjamaah di masjid, dan dalam keadaan sakit. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah, apabila berangkat dalam perjalanan sebelum tergelincir matahari, maka beliau takhirkan salat zuhur ke waktu ashar, kemudian beliau turun untuk menjamak keduanya. Jika matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau salat zuhur dahulu, kemudian baru beliau naik kendaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat jamak ini diperbolehkan jika kita melakukan perjalanan yang jarak tempuhnya minimum sejauh 80,64 km. Sholat jamak ini terbagi menjadi dua, jamak takdim dan jamak takhir dengan ketentuan sebagaimana berikut. Sholat jamak takdim adalah dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Yang pertama,
Misalnya sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Adapun syarat jamak takdim diantaranya adalah 1. Mendahulukan sholat pertama, kemudian sholat yang kedua. 2. Niat jamak pada waktu mengerjakan sholat yang pertama. 3. Berturut-turut antara sholat yang pertama dan yang kedua. Sedangkan sholat jamak takhir adalah 2 sholat fardu yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Misalnya sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat asar. Dan syarat sholat jamak takhir adalah 1. Niat. 2. Masih dalam perjalanan ketika melakukan sholat jamak takhir tersebut. 3. Tertib. Sholat qashar adalah sholat yang diringkas. Artinya, sholat fardu yang 4 rakaat, diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat yang dapat diqashar yaitu sholat zuhur, asar dan isya. Sedangkan salat subuh dan maghrib tidak boleh diqashar. Sholat qashar boleh dilakukan bila 1. Dalam perjalanan jauh. 2. Perjalanan bukan untuk pekerjaan maksiat. 3. Sholat yang diqashar adalah sholat yang tunai. Dalil mengenai sholat qashar telah disebutkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 101. Apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholat. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Adapun tata cara mengerjakan sholat qashar seperti sholat biasa. Perbedaannya dalam niat, yaitu dengan niat qashar dan dikerjakan dengan meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat qashar dapat dikerjakan dengan jamak, asalkan disertai dengan niat qashar dan jamak. Misalnya sholat zuhur dilaksanakan sekaligus dengan sholat asar dengan cara diringkas yakni menjadi 2 rakaat untuk zuhur dan 2 rakaat untuk asar. Demikianlah pertemuan kita dalam materi tentang sholat jamak dan qashar. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalam. Baik anak sekalian, nah itulah tadi penjelasan tentang sholat jamak dan qashar ya. Kira-kira sudah ada gambaran, sudah paham, sudah jelas tentang sholat jamak dan qashar? Iya, saya harapkan anak-anak sudah memahami ya. Jadi kalau kita bahas bahwa sholat jamak itu adalah sholat yang dikumpulkan ya, dua sholat fardu yang dikumpulkan dalam satu waktu ya. Seperti contoh tadi bahwa sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya itu pasangannya ya. Zuhur dan asar itu bisa kita kumpulkan di misalnya sholat zuhur atau bisa kita kumpulkan di asar. Begitu juga dan maghrib dan isya ya. Nah, sholat jamak ini ada 2 macam, ada nama sholat jamak takdim, kemudian ada nama sholat jamak takhir. Artinya kalau takdim itu kita kerjakan di awal waktu, misalnya zuhur dan asar, maka kita kerjakan di waktu zuhur, ya kan? Kalau jamak takhir berarti zuhur dan asar kita kerjakan dua waktu itu di waktu asar, di akhir ya. Itu namanya jamak takhir. Nah, gitu ya. Nah, untuk jumlah rakaatnya tetap zuhur 4, asar 4 ya. Atau maghrib 3, isya pun 3 gitu ya. Itu nama sholat jamak, karena kita belum membahas tentang sholat qashar ya. Nah, itu tentang sholat jamak. Apa syarat-syaratnya? Ya, musafir. Jadi orang musafir itu yang melakukan perjalanan jauh ya dengan niat untuk ibadah tentunya ya, minimal 81 km lebih gitu ya. Nah, itu sudah dibolehkan untuk menjamak sholat ya. Bahkan ada juga 2 hari perjalanan ya, itu atau
2 marhalah, kurang lebih 130 km perjalanan jauh ya. Kemudian syarat berikutnya adalah kalau orang yang berniat untuk jamak itu, maka tidak boleh bermakmum ataupun sholat bersama orang yang mukim. Itu syaratnya ya. Oke, kemudian yang membolehkan kita melakukan sholat jamak berikutnya adalah kalau kita sakit keras ya, kemudian hujan lebat ya, kemudian dokter yang harus melakukan operasi pada saat itu karena kondisi darurat, maka dia pun diperbolehkan untuk melakukan yang namanya sholat jamak. Kemudian di situ ada syarat, kemudian syarat jamak takdim, takhir ya, kemudian niatnya ya, mau nanti anak sekalian dihafalkan ya tentang niat ya, niat tentang sholat jamak. Jadi ketika kita mau menjamak itu, maka kita sudah berniat, misalnya kita mau sholat jamak takhir, jamak takdim, maka kita udah berniat ya, berniat takhir berarti udah berniat dari awal gitu ya, bahwa saya akan berjamak takhir sholat zuhur dan asar nanti di waktu asar gitu ya. Ketika sampai baru kita sholat jamaknya gitu ya. Jadi harus diniatkan gitu. Nah, misalnya kira-kira sudah ada gambaran ya. Misalnya kalau kita berangkat dari Pontianak ke Sintang misalnya atau Putus Sibo yang jauh ya, kita berangkat jam 11 ya. Kira-kira kalau kita berangkat jam 11 ya, jam 11, kira-kira sholat apa yang berlaku nanti? Apakah jamak takdim atau takhir? Ya, jawabannya adalah jamak takhir. Kenapa? Karena kita berangkat sebelum waktu. Artinya kita belum sholat zuhur. Maka nanti kita akan melakukan sholat asar, sholat zuhur dan asar di waktu asar. Jadi jamak takhir. Tapi sebaliknya, ketika kita misalnya berangkat dari Pontianak jam 12 pas masuk waktu, maka apa yang berlaku? Di situ adalah jamak takdim. Karena kita berangkat sudah masuk waktu, maka kita kumpulkan sholat zuhur dan asar di waktu asar, itu namanya. Baik, sampai di sini paham ya? Baik anak sekalian, mudah-mudahan anak sekalian paham dengan penjelasan ini. Adapun nanti ketika anak mungkin masih bingung atau kurang jelas, boleh langsung ditanyakan ya ketika saat kita bertemu ya. Baik, itu penjelasan singkat tentang sholat jamak dan qashar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, tanpa terasa pertemuan kita pada hari ini sudah di penghujung jam ya, penghujung waktu ya. Maka anak-anak, mari kita sama-sama tutup pertemuan kita dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini mudah kita pahami, tentunya mudah-mudahan barokah, amin ya rabbal alamin. Baik, sama-sama kita baca wal asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, Ustaz akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.